Puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul pada saat ini untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan melalui Lectio Divina dengan tema Kembali ke pelukan Bapa yang penuh kasih. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita menyanyikan lagu Terluka pada bakti nomor 208. Singkirkanlah pengaruh sabdamu, cairkanlah hatiku yang baru, darilah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita hening sejenak untuk bersatu dalam doa terbuka. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penuh Kasih, kami ucapkan kehadiran-Mu saat ini dengan hati dan sederhana, membawa segala suka dan duka hidup kami. Tuhan, seringkali kami berjalan jauh dari-Mu, kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Dan Bapa, bahwa Engkau selalu menerangi kami pada saat ini. Kami rindu untuk kembali kepada-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan merasakan kasih-Mu yang menyentuh hidup. Kami hidarlah di tengah-tengah kami, ya Tuhan, dalam setiap hari, dalam setiap keheningan, dan dalam setiap berat hari kami. Semoga melalui pertemuan ini kami diteguhkan, dipulihkan, dan semakin dekat dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita siapkan hati, pikiran, dan akal budi untuk mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak yang hilang. Saudara-saudari yang membawa kitab suci boleh buka di Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang yang punya dua anak laki-laki. Kata bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian hartamu lipat yang menjadi hamsu. Lalu ayahnya membagi-bagikannya harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya, semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai marah. Lalu dia pergi dan berkata pada seorang majikan di negeri orang itu. Orang itu menyuruh ke ladang menjaga bumi. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu,
tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang memahami Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku yang berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang hamba. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemarin jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak itu, tubuh ibu sendirilah ia dan marilah kita makan dan bersuka-cita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sebelum berada di ladang dan ketika dia pulang dekat dia, ia mendengar bunyi seruling yang menyenangkan. Lalu ia memanggil salah seorang hamba yang bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikku telah kembali dan ayahmu telah mengambil anak lembu tambah. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab kepadanya, katanya, telah bertahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memperoskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelajar-pelajar. Maka Bapa memberi anak lembu ini untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Syukurlah Kristus. Baik saudara-saudara sekalian, untuk lebih mendalami bacaan Injil ini, marilah kita membaca dalam hati kita masing-masing, dan pilih ayat yang menyentuh sesuai dengan kita punya pengalaman. Marilah kita membaca dalam hati kita masing-masing.
Kalau sudah selesai, marilah saudara-saudari, mari kita masuk dalam renungan sabda Tuhan yang kita telah dengarkan. Saudara-saudari terkasih, Injil ini bukan sekedar cerita, ini adalah cermin hidup kita. Seringkali kita seperti anak yang bungsu. Kita ingin hidup bebas, menentukan jalan sendiri, merasa tidak butuh Tuhan. Kita sibuk dengan keinginan ambisi dan dunia kita hingga tanpa sadar kita mulai menjauh dari Tuhan. Awalnya terasa menyenangkan, tetapi perlahan hati menjadi kosong. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ada kekeringan batin yang tidak bisa diisi oleh apapun. Bukankah ini nyata dalam hidup kita? Saat kita lupa berdoa, saat kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan, saat kita jauh dalam dosa yang sama berulang kali, kita sebenarnya sedang pergi jauh. Pergi jauh dari Bapa. Namun, titik balik terjadi saat anak yang hilang itu berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah keberanian untuk berubah. Keberanian untuk mengakui, saya salah, dan saya ingin kembali. Saudara-saudara terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang setia menunggu. Bahkan Injil mengatakan, ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Artinya, sebelum kita datang, Tuhan sudah lebih dulu menunggu. Sebelum kita berbicara, Tuhan sudah lebih dulu mengerti isi hati kita. Dan yang paling menyentuh, ayah itu berlari. Tuhan berlari untuk kita. Bahkan berjalan, bukan menunggu dengan dingin, tetapi berlari dengan menghukum, tetapi Bapa yang merangkul. Saudara-saudari, mungkin hari ini kita merasa berlalu berdosa, terlalu jauh, tidak layak, tetapi Injil ini menegaskan tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih Tuhan. Dan mungkin juga kita seperti anak sulung. Secara lahir kita dekat dengan Tuhan, melayani aktif, tetapi hati kita penuh keluhan, iri, dan tidak mampu menerima orang lain. Maka hari ini kita diajak untuk jujur. Siapakah saya dalam kisah ini? Dan Tuhan hanya berkata satu hal, pulanglah. Semoga demikian. Setelah merenungkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, sering kasih, kami berjalan jauh darimu, kami sibuk dengan hidupmu sendiri, kami menghadap keinginanmu, dan kami lupa bahwa Engkau selalu menungguku. Ampunilah kami Tuhan atas setiap dosa, atas setiap kali kami jauh, atas setiap kali kami tidak setia. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah terhadapku. Engkau tetap merenungku
tidak akan ketika kami melupakanmu. Hari ini kami ingin kembali Tuhan dengan hati yang sederhana dengan segala kelembaban. Turutlah kami seperti Bapa dalam Injil itu. Pulihkanlah hati kami, ajarlah kami untuk hidup dekat denganmu, dan berikan kami hati yang mampu mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya mengajak saudara-saudari untuk kita hening sejenak untuk menanggapi renungan dan Injil yang kita dengar. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita hening sejenak. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Bayangkan Tuhan sedang mendekat kita. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih. Dia berkata dalam hati kita, aku merindukanmu, pulanglah. Kosongkan pikiran kita, diamlah, biar Tuhan yang bekerja. Rasakan, biarlah Tuhan menyentuh hati kita. Buanglah beban-beban yang hendak kita pikul, biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Pulanglah, Bapa sedang menunggu. Selesai. Yang ayat yang untuk saya di ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak berhak lagi disebut anak Bapa. Kenapa ayat ini untuk saya? Kadang dalam kehidupan saya berbuat hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan saya rasa bahwa saya tidak pantas dan saya tidak layak menghadapi Tuhan karena begitu besar salah dan dosa saya terhadap Tuhan yang telah memberikan saya kehidupan yang begitu baik. Tapi karena saya lalai dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya, kadang saya keluar dari apa yang dikehendakinya. Namun cinta Tuhan begitu besar kepada saya sehingga
itu bukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga itu apapun yang tidak dikehendaki Tuhan bagi diri saya, itu yang membuat saya tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan kadang saya berpikir bahwa Tuhan kenapa salah besar, tapi cinta Tuhan besar terhadap saya sehingga Tuhan masih beri saya kesempatan hingga saat ini. Pun saya banyak melakukan kesalahan, tapi dalam bacaan Injil ini menghibur saya bahwa Tuhan itu selalu membuka yaitu dalam bacaan Injil ini dengan ayat ini pesan yang Tuhan berikan kepada saya bahwa meskipun anakku, meskipun engkau banyak melakukan salah dan dosa, namun aku selalu ada untukmu, datanglah kepadaku. Itu saja, terima kasih. Saudara Beni, jika saudara yang lain kalau ada disilakan. Saya merefleksikan pengalaman saya berkaitan dengan bacaan ini, terutama ayat yang menyentuh saya. Lihat Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut dengan Bapa. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bahwa mulai juga yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dengan melihat kedua ayat ini, apa saya katakan sangat menyentuh bagi dan saat hidup-hidup enak itu, saya melupakan Tuhan. Dan ketika suatu masalah datang dalam hidup kami, masalah perekonomian yang sangat dahsyat yang juga membawa kewalahan bagi kedua orang tua saya, sehingga rumah tangga kami dan keluarga kami banyak mengalami percecokan, dan di situ kami banyak mempersalahkan satu sama lain. Akhirnya kami anak-anak menjadi korban dari persoalan yang terjadi. Dan dari situ iman saya mulai tumbuh dan mulai saya mulai berserah kepada Tuhan. Meskipun saya telah melupakan Dia dengan kesenangan, dengan keberadaan yang saya miliki, tetapi di saat sulit-sulit itu saya berdoa dan meminta Tuhan datang menolong keluarga kami melalui orang lain. Dan di situ baru saya menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, meski saya yang selalu berkali-kali meninggalkan Dia. Dan dari bacaan ini juga berkata bahwa apapun yang terjadi, setiap dosa kesalahan yang kita perbuat, Tuhan memiliki belas kasih dan kemurahan yang sangat luas. Ia akan kembali untuk merangkul kita yang telah jatuh dalam kesalahan yang salah, dan untuk bangkit menuju hal yang baik dan kembali kepadanya. Itu refleksi pribadi saya yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Pando.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Di sini saya sedikit sharing pengalaman saya dalam kehidupan saya. Aku hidup tanpa ayah, tetapi ibu diganti sebagai ayah. Aku tidak tahu siapa itu ayah. Tetapi ibuku diganti sebagai ayah, walaupun ibuku seorang gila. Tetapi dia tidak pernah melepaskan saya dari kecil sampai sekarang. Dan ibuku meninggal pada saat saya mengikuti PKKMB, dan di situlah saya pingsan dan pulang mendengar informasi dari keluarga bahwa ibuku meninggal. Dan aku pergi mengikuti duka, dan om punya anak yang pernah mengatakan bahwa itu dia punya kesempatan dan adik punya kehidupan masih panjang dan pergilah berlanjut sekolah. Dan harta yang kepunyaan itu saya tidak pernah merasakan, tetapi aku pernah merasakan kepunyaan dari ibuku adalah kehidupan yang aku mengenal dalam diriku. Artinya bahwa walaupun ibuku tidak pernah mengajarkan hal-hal, tetapi aku belajar dari pengalaman hidup saya sebagai anak yang harus berpatuh kepada ibuku dengan menerima apa adanya. Dan omnya mengangkat saya, omnya meninggal, dan om punya anak yang membiayai saya yang meninggal di tahun 2023, dan semuanya itu aku merasakan bahwa aku punya kasih sayang dari orang tua semuanya tidak ada. Tetapi aku percaya bahwa dalam hidupku ada Tuhan. Barang siapa yang datangku, aku akan menerima anakku. Dan apapun yang terjadi adalah aku menerima dalam hidup saya, dan tetaplah aku menjalani karena Tuhan merencanakan dalam hidupku sebagai aku memanggil dari Tuhan adalah guru agama, dan pengalaman hidupku sebagai motivasi. Terima kasih. Terima kasih banyak saudara-saudara yang sudah pengalaman. Setahun dalam bacaan ini, Tuhan memberitahu kepada kita bahwa sekalipun kita jauh dari Tuhan, sekalipun kita melanggar perintah Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tanpa batas waktu. Jadi tetaplah semangat dan tetap berjuang. Perjalanan kita masih panjang. Jangan khawatir untuk melangkah ke depan, tetapi teruslah melangkah. Bapak selalu buka tangan untuk bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara-saudari jangan pernah khawatir. Sebab Bapak setia menunggu kita di sana.
Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Oleh karena itu, aksi nyata kita adalah berdoa setiap hari, berani mengakui kesalahan dan bertobat, dan mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Pertanyaan refleksi, dalam hal apa saya sedang menjauh dari Tuhan? Apa langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk kembali pulang kepada Bapa? Ini sebagai pertanyaan refleksi, saudara-saudari boleh merefleksikan. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita siapkan hati, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati kita, dan marilah kita bersatu dalam doa penutup. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa dengan doa penutup. Tuhan yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas sabda yang telah kami dengarkan dan merenungkan hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami selalu berharga di hadapan-Mu, bahwa tidak ada satupun dari kami yang terlanjur untuk kembali kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerahkan kepada kami. Engkau selalu menunggu dengan sabar dan menerima kami dengan penuh kasih. Tuhan, bantulah kami agar sabda-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi sungguh kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kami jalan untuk bertobat, kerendahan hati untuk kembali, dan kesatuan untuk tetap setia berjalan bersama-Mu. Sertai kami dalam langkah hidup kami, dalam keluarga kami, dan dalam setiap perhubungan kami, demi dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan demikian, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Mereka kita berdiri lutut. Lutut dengan lawan saya. Dengarlah Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengarlah gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya kau tinggalkan semuanya. Datanglah kau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau